Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangankan merawat Al-Quran, memahami dan terus berusaha mengamalkannya. Kalian kita belajar tahsin saja, tidak cukup umur kita. Ya. Tetapi ketidakcukupan umur kita, tentu Allah punya kuasa dan ketentuan. Kami dan kita semua boleh berharap apa yang kita lakukan di waktu yang terbatas ini adalah bagian dari benar-benar kita ingin menciptakan suasana kebahagiaan yang hakiki di sana, bukan di sini. Kata Rasul, dan memang Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga. Illa, dan ada satu riwayat menyatakan surga itu dihuni 2/3 oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu yadkhulul jannah illa man aba. Apa kalimat aba? Kecuali yang enggan. Adakah di hari ini, tempat ini, jika ada pertanyaan, maukah kita semua masuk surga, bahagia yang hakiki selama-lamanya di sana? Rasa-rasanya terlalu bodoh kalau kita mengucapkan enggan. Tetapi Rasul mengatakan illa man aba. Memang ada orang yang tidak mau bahagia. Illa man aba. Sehingga sahabat spontan waktu itu menanyakan, qila wa man ya'ba. Siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani, kata Rasul. Man ata'ani. Kita semua, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembelajaran untuk mau menuju ke sana. Kebahagiaan yang ingin dicapai, petunjuknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sudah nyatakan petunjuk itu adalah Al-Quran. Maka bahagia Bapak Ibu sekalian. Apa yang kemudian divideokan itu bukan acting, Bapak. Itu bukan acting. Kemudian, nah, kamu mengaji, kamu posenya seperti ini karena akan dibuat video. Tidak. Mereka 12 jam. Yang penting itu adalah upaya menuju ke sana. Betapa banyak hari ini yang bukan tidak tahu hari ini bukan tidak tahu hari ini ada Al-Quran. Bukan tidak tahu Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka ini yang kemudian kami merasa bahagia, dan inilah cita-cita yang selalu Allah kabulkan sampai hari ini. Satu keluarga muslim minimal satu hafidh-hafidhah. Anak yang soleh ngafal Quran pasti muncul lahir dari orang tua yang soleh. Amin. Orang tua yang soleh pun demikian. Tidak jauh dari pohon. Maka ini salah satu usaha kita semua. Tetapi anak-anakku sekalian khususnya, pasti ada kekurangan tempat. Doakan masjid cepat jadi. Saya datang ke sini wisuda pertama kali lewat belakang, saya kontrol tukang. Biar Ramadan cepat jadi. Kasihan Mbak. Jadi kalau lihat tinjauan fikih itu susah juga. Kami di sini makmum, imam di sini, awat makmumnya di sana. Kalau tinjauannya fikih memang sedikit berantem. Tapi saya ingat kita di Masjidil Haram, di mana kita? Ada kadang-kalanya kita komat, kita di mall, ya enggak? Udah biarin aja di situ. Sekali pernah speakernya mati. Makmum mungkin sudah sujud, kita masih ruku. Pergerakan dulu dari jauh, baru kita ikut sujud. Saya kira nggak perlu dalil macam-macam, saya ikut aja apa yang sudah terjadi di sana. Darurat. Daripada mereka sholat sendiri-sendiri. Maka doakan, itu pun masih belum ideal nanti kalau ada masjid di sana. Kami lelaki, ikhwan nanti halakoh dan sholat di sana, ahwatnya di sini. Lumayan daripada di sana. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan habis bersyukur pada Allah.
10 tahun kami menempati tempat orang lain. Ini tempat kita. Membangunnya dengan penuh perjuangan, ini sudah lebih baik. Berlebihan kalau anak-anak sekalian menyatakan, oh sini fasilitasnya baik sekali. Berlebihan, masih banyak kekurangan. Ya, belum ada dapur. Dapur kita masih di seberang sana. Jadi kalau hujan, kebayang. Jadi kalau telat-telat sedikit atau kuahnya bertambah karena perjalanan, lumayan lah. Ya. Tapi itulah perjuangan Pak. Kami tidak akan habis bersyukur. 10 tahun di tempat orang lain, di Cibulan sana, bersyukur luar biasa. 13.000 alumni telah diluluskan di sana, termasuk salah satunya berdiri alumni. Beliaulah merasakan di Cibulan dan putranya berdiri. Putrinya mana? Luar biasa. Inilah generasi-generasi keluarga yang patut iri. Ya, silakan, terima kasih. Kemudian dari Bandung, Ustaz. Berdiri. Senang. Mana anaknya? 30 juz berapa hari kamu? Berdiri. Bangga sekali, Pak. Tidak semua Allah karuniakan kepadamu, nak, ya. Orang tua bangga. Sekali anak saya yang, jadi kadang-kadang begitu ya. Sunnatullah. Giliran anak saya setoran hafalannya di orang lain. Jadi giliran saya menghadiri wisuda anak saya nangisnya luar biasa. Saya yang berterima kasih. Nak, terima kasih. Kamu telah berusaha membuat ayahmu bahagia nanti, bukan hari ini. Ayahmu hari ini telah bahagia, tapi ingin bahagia yang hakiki. Saya peluk dia. Saya yang berterima kasih luar biasa. Sebab atas usaha dia, berusaha kemudian akhirnya orang tua menjadi orang tua yang akan nanti bahagia di akhirat. Man Qura'al Qur'ana wa amila bih. Sesiapa di antara kita membaca Al-Quran dan kemudian menghafalkannya, memahami dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Akan disematkan nanti mahkota, jubah yang istimewa. Pastinya di tempat surga. Dan terima kasih. Dan hati-hati kalau bicara akhirat. Yang penting kan dunia akhirat. Akhirat itu ada 2 tempat. Kalau tidak neraka, surga. Jadi harus jelas, akhiratnya di mana? Surga yang kita inginkan. Maka hari ini yang paling tepat adalah anak-anakku sekalian dan bapak ibu sekalian, kita semua yang paling tepat adalah bersyukur kepada Allah. Singkat 2 minggu, mending kalau 2 minggu, datangnya seminggu terakhir. Alhamdulillah. Ini adalah satu sikap kita, anak-anakku sekalian, ingin ditambahkan. Semangatnya 12 jam di sini, mudah-mudahan Allah tambahkan. Semangatnya untuk senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran. Atas bersyukur kita pagi hari ini, mudah-mudahan Allah lebih mantapkan kemantapan kita untuk senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran. Terlepas hanya sekedar membacanya, itu sudah dekat dengan Al-Quran. Terlepas tahsin terus diupayakan supaya bacaannya betul-betul berkesesuaian, itu pun sudah dekat dengan Al-Quran. Apalagi kemudian tahap atas menghafalkannya, memahaminya. Maka yang paling tepat adalah bersyukur. Hari ini orang tua sedang juga ingin berterima kasih dan berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita semua diberikan tambahan kekuatan, tambahan kecintaan kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Perkara pahala kami sudah sampai melimpah anak-anakku sekalian. Melimpah dari mulai 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita punya tantangan lebih besar dibandingkan zaman dahulu. Bukan hanya mereka tantangan dari diri mereka sendiri, bagaimana semangat harus tumbuh. Hari ini di sosial media, coba saja lihat di YouTube, dan mirisnya luar biasa. Jilbab pun tidak dia gunakan, tetapi seolah kemudian memperoleh pembenaran dari statement dia yang terpublish ke seluruh dunia. Dia menyatakan bahwa untuk apa menghafalkan Al-Quran kalau hanya ingin membaca dengan tepat. Toh kita tinggal membaca Al-Quran ayat manapun, kita buka Al-Quran itu bisa handphone. Lalu apa manfaatnya untuk dihafalkan Al-Quran? Seakan ada pembenaran. Tantangan kita luar biasa mereka hari ini. Dan itu tersebar ke seluruh dunia.
Ada orang mengatakan untuk apa hafal Quran? Lagipun kita bukan orang Arab, tidak memahami bahasa Arab. Lalu untuk apa menghafalkan ayat-ayat yang bahasa Arab? Dulu tidak terbayangkan. Kami cukup sami'na wa ata'na dengan kemuliaan ini. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan seminar. Dan seminar itu dalam jumlah yang begitu banyak. Pelajar hari ini menyatakan, memang lazimnya seminar. Kemudian saya sampaikan bagaimana pahala mempelajari menghafalkan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Membaca Al-Quran akan memperoleh syafaat nanti yaumil qiyamah. Senantiasa kemudian pahalanya dan diterima nanti di yaumil qiyamah. Anak sekarang cerdasnya udah kelewatan, Pak. Ustadz, kenapa supaya kami tertarik ngafal Quran? Kenapa pahalanya dan imbalannya selalu diperoleh hari kiamat dan kiamat saja? Lalu apa yang menarik untuk kami hari ini membaca dan menghafalkan Al-Quran? Hari ini apa? Manfaat apa untuk kami hari ini, kata dia. Dan itu dia berdiri di hadapan saya, Pak. Sempat bingung saya jawabnya. Tidak terbayang. Sebab kami dulu ngafal sami'na wa ata'na dengan kemuliaan ini. Hari ini tegak di hadapan saya, Ustaz, supaya kami semangat dan menghafalkan Al-Quran. Apa manfaat apa untuk kami hari ini? Sementara Ustaz menyampaikan pahalanya akhirat-akhirat saja. Mereka khawatir saat hari ini dikarantinakan akan dicetak jadi ustaz, akan dicetak jadi ustazah. Saya katakan spontan, lalu kalau kalian jadi ustaz-ustazah, lalu saya jadi apa? Tugas masing-masing. Tidak dilarang kalian berkemampuan dalam kedokteran. Tetapi jika ingin kedokterannya berkah, maka lekatkan dengan sesuatu yang berkah, yaitu Al-Quran. Saya tanyakan salah satu peserta dari Malaysia, Pak. Ada peserta Malaysia, dewasa, bapak-bapak, dokter dia. Spontan saya tanya. Akhirnya dari kejadian itu spontan saya tanya. Apa motivasinya? Anda sudah jadi dokter. Lagipun cuti tidak lama. 1 bulan ini tentu mahal sekali untuk kebersamaan dengan anak dan istri. Kenapa pilih karantina ini? Jawabannya sesuai yang saya inginkan. Berkah. Berkah itu setiap nafasnya akan menjadi kebaikan. Sesuatu yang bertambah kebaikan, itulah berkah. Semakin berkah. Lagipun kemudian di awal saya katakan, kita sepakati bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Maka bagaimana kehidupan kita akan terarah, tertunjuki dengan sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan, kecuali petunjuk itu kita pelajari bagaimana mulai dari membacanya. Saya kira alhamdulillah suasana ini suasana yang menjadi cita-cita kita bersama, bersumber dari orang tua yang solihah, orang tua yang betul-betul menginginkan anak-anak pun demikian. Maka inilah salah satu cara. Menuju ke sana tentu ada banyak cara, ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kita fokuskan pada Al-Quran ini adalah juga cara yang sangat efektif. Dan insya Allah mudah-mudahan kami dan kita semua Allah kokohkan, istiqomahkan senantiasa dekat Al-Quran. Perkara hari ini baru selesai 2-3 juz, tidak ada masalah. Proses, ya. Yang penting niat kita senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran. Jauh dari Palangkaraya. Ya, berdiri. Pak, dia perjuangan ngantuknya nggak main-main. Sebelum subuh. Kita tahu dari wajahnya pun tak perlu didefinisikan, kita sudah paham. Tapi alhamdulillah, ya, senang. Dan kamu membuat Ustadz semangat. Ya, makasih. Sambung lagi nanti kalau ada kesempatan waktu. Makasih. Ya, semangat. Ya, silakan duduk lagi. Tentu yang lain-lainnya, walaupun saya lihat bajunya kegedean, tetapi tetap saya baru memperhatikan mungkin harus segera diganti baju wisudanya ya. Wisuda pada 10 tahun yang lalu hanya diapresiasikan bagi mereka yang sudah selesai 30 juz. Tetapi saya ubah, Pak. Mereka perlu memperoleh apresiasi berapapun yang sudah ditempuh dan diperoleh.
Suatu saat wisuda juz amma boleh, tidak ada masalah. Ya, dan wisuda 2 minggu. Lagipun wisuda ada 2 kata, wis udah. Ya, wis udah. Setelah pulang kami kesepian. Ya, berkurang santrinya. Tapi alhamdulillah masih semangat yang ditinggalkan menyelesaikan 1 bulan di angkatan 91 ini. Saling doakan anak-anakku sekalian yang ditinggalkan semangat, kalian pun kami doakan perjalanannya selamat sampai rumah dan istiqomah. Ideal 12 jam, tidak juga. Ya, 12 jam di rumah ngafal Quran ideal tidak juga. Ya, tetapi ada yang bisa kalian terus perjuangkan. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sekiranya kita tidak dapat memperoleh semuanya, maka sepakat kita tidak akan tinggalkan semuanya. Itu sekira kaidah-kaidah usul yang harus tetap kita pegang. Ya, jadi anak-anakku sekalian, bersyukur kita hari ini, mudah-mudahan Allah tambahkan segala-galanya. Ya, semakin dimudahkan murojaah yang sudah selesai 30 juz. Terus kita tiru guru-guru kita. Saya mendampingi Dr. Ahsin, menunggu pesawat saja sekian juz biar beliau peroleh. Saya perjalanan dari sini ke Surabaya 30 juz pun boleh selesai. Itu dibantu dengan sendiri dan audio di mobil. Tab itol di Surabaya terakhir adalah surah An-Nas. Bayangkan posisi murojaah kemanapun Allah tentukan maut di hari itu. Apa kita tidak boleh berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang husnul khatimah? Ya, kita berharap itu. Ya, perjuangkan dan miliki niat itu untuk terus sampai akhir hayat. Dan kemarin yang tasmi katakan, mereka kami juga berikan pembelajaran, Pak. Selain ziyadah dari hari pertama terus bagaimana hafalan itu ditambah. 2 hari terakhir kemarin ke mereka kami arahkan untuk fokus mengulang apa yang sudah diperoleh, fokus lagi pada sesuatu yang bisa mereka pertanggungjawabkan hafalannya. Ada yang juz amma, ada yang tasbih. Berapa kamu? Siapa? Belum tasbih. Target kesini lagi besok tasbih. Tapi langkah menuju mungkin sebenarnya adalah sikap tanggung jawab. Mulai dari 5 juz boleh. Sebab menghafal Al-Quran ini ibarat menyusun puzzle. Puzzle atau puzzle? Kita kan sudah karantina, puzzle lah. Ya, oke. Jadi harus tahsin. Apa? Jangan seperti orang Sunda. Wailul lil mutaffifin. Dari mana? Boleh. Ya. Fajl itu fazl. Fazl itu lebih parah lagi orang Sunda. Zuhur jadi lohor. Dari mana? Ya. Jadi orang Sunda harus ditahsin. Ya. Oke. Ya, tapi nggak tahu sejarahnya zuhur jadi lohor. Tapi orang Jakarta yang modern juga azan. Dari mana azan? Ada. Jadi kalau anak karantina ditanya, nak sudah sholat belum? Belum, sebentar lagi mau wudu. Oke. Gitu. Saya sudah alumni karantina. Ya, minimal dialek mereka fasih lah ya. Kalaupun berlebihan, biarkan saja apresiasi. Ya. Jadi saya mau bicara apa tadi? Fazil itu semakin kecil, semakin mudah atau semakin sukar? Semakin sulit atau semakin mudah? Kecil bentuknya semakin sulit, semakin mudah. Semakin besar, semakin mudah. Mereka bertahap, Pak. Kami pahamkan mereka, silahkan kalian setoran per setengah halaman. Tapi ada konsekuensinya. Kadang-kadang mereka ingin target 1 halaman, di tengah-tengah merasa cukup, merayu gurunya, muhafiznya, Ustaz boleh nggak setengah halaman? Boleh, tapi kami kasih tahu ke mereka bahwa menghafalkan Al-Quran seperti akan menyusun kembali puzzle yang kita buat. Semakin kecil tantangannya semakin tidak mudah untuk disatukan menjadi 1 juz.
Tetapi manakala puzzle-nya besar, satu halaman hanya terbagi atas 20 bentuk-bentuk, ya, satu bahagian, sehingga mereka bertahap, ya, menjadikannya satu juz, mereka menjadikannya, ya, jadi itulah. Jadi paling penting adalah pemahaman bahwa setelah ziyadah ada tanggung jawab murojaah. Hari ini Pak Ibu titip, ya, berapapun yang mereka peroleh arahkan saja untuk murojaah. Itu bagian dari tanggung jawab. Perkara nanti akhirnya yang sekarang sudah 30 juz, mentasmikannya 5 juz bagus, 10 juz bagus, 15 juz bagus. Nanti pada akhirnya selesai di level paling tinggi sekali majelis 30 juz. Kamu menempuh itu, kebersyukurannya kambing satu. Ya, bersyukur, ya. Angkatan 90 kemarin ada satu yang sekali duduk 30 juz. Menyetorkan ziyadah murojaahnya hanya dalam 4 hari. Itu dari Malaysia. Ya. Alhamdulillah. Jadi pertama efektif. Itu pertama ada strategi. Salah satunya adalah metode lingkungan. Lingkungan ini adalah satu usaha yang sangat efektif. Ya, mereka kadang-kalanya malu kiri kanan baca Quran, mereka sementara tidur karena lingkungannya semua baca Quran. Kemudian ada suasana dibuat fokus, tidak ada pembelajaran lain kecualinya Al-Quran. Tentu saya kira banyak sekali cara untuk bagaimana Al-Quran ini bisa mudah dan nikmati prosesnya setiap tahapannya. Terakhir anak-anakku sekalian, mohon maaf kekurangannya pasti ada. Tetapi hal itu akan jadi evaluasi untuk di masa-masa yang akan datang. Jalin terus silaturahmi walaupun online. Hari ini tidak ada ya sesuatu yang sulit untuk kita bersilaturahmi. Salah satunya adalah dengan online, handphone, grup, silakan saja dibuat, saling. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha al-istiqamah wa tathba'uha al-karamah تحشرنا في عبادك الصالحين. اللهم اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واجعل الحياة زيادة برضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Kalian kalau ingin dibantu dan memperoleh suasana baru di rumah, cukup dengan kamera saja tanpa perlu aplikasi QR code. Kamera saja, kalian scan bagian bawah, dan kalian bisa halaman Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, murotal yang diputar pun alhamdulillah kita sudah mandiri.
Itu suara saya 30 juz setiap pagi, malam, dan menjelang maghrib. Kalian kalau mau dibantu mengenang di karantina, pakai kamera saja, tapi kamera yang memadai, plus ada kuota. Ada kuota, harus ada kuota. Jadi satu halaman itu, ya, satu halaman itu dan setiap halaman, insya Allah, ya, boleh untuk terus mengikat ikatan batin kita melalui Al-Qur'an. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.